Kita sebagai umatnya Nabi ini tidak boleh kehilangan harapan. Jadi di dunia itu Allah mengutus Nabi untuk mendidik kita, nuntun kita. Dengan syariat Islam itu ngatur A sampai Z. Itu semuanya ditunjukkan. Bagaimana misalnya kita dididik oleh Nabi supaya kehidupan pribadi kita baik. Kalau kita menjadi suami yang baik. Itu bukan hanya dikasih contoh sama Rasulullah. Kemudian tidak hanya di situ. Bagaimana Rasulullah ngajari kita bermasyarakat. Bagaimana dengan masyarakat supaya baik. Banyak sekali. Itu contoh. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW sendiri menghadapi perilaku, kelakuan sahabat itu macam-macam aneh-aneh. Tapi meskipun kelakuan sahabat itu aneh-aneh. Meskipun sudah dididik kayak begitu oleh Nabi. Nabi itu tetap senyum. Para alim ulama, para tamu undangan, wabil khusus tentu ketua pelaksana kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Dan insya Allah bukan hanya kesehatan, tapi kita juga akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama sebelum kita membahas tentang apa yang tadi diharapkan oleh Bapak Ketua, mengapa kita menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian ya, supaya kita ini semangat. Gitu. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Allah itu menyatakan begini. Ya, wa bifadlillah wa birahmatihi. Ya. Falyafrahu wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi kita ini sekarang sedang apa? Sedang falyafrahu wa bidzalika falyafrahu. Ya. Jadi kita ini mendapatkan rahmat Allah berupa kasih sayangnya Allah. Apa kasih sayangnya Allah? Diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diutus menjadi rahmat. Betul tidak, Bu? Pak. Allah di dalam Al-Quran menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh Allah? Nabi Muhammad itu menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Rahmat itu ada dua. Yang pertama adalah jalbun lil manafi'. Artinya bahwa diutusnya Nabi Muhammad itu akan mendatangkan manfaat. Yang kedua, daf'un anil mafasid. Mencegah atau menolak kerusakan. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Ya. Dan di situ disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi itu bukan hanya rahmatan lil muslimin. Ya. Tapi rahmatan lil alamin. Nah ini, jadi tema kita hari ini, cinta Nabi, cinta sesama. Artinya bukan hanya cinta kepada umat Islam. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk rahmat. Rahmatan lil alamin. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan pada kita. Ini poin penting. Makanya di dalam ayat tadi Allah menyatakan ya wa bifadlillahi wa rahmatihi. Dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Wa bidzalika falyafrahu. Gitu. Maka dengan itu hendaknya mereka senang. Jadi kita ini merayakan Maulid ini berarti kita sedang
Senang. Senang dengan apa? Senang dengan datangnya, senang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat pahala nggak kira-kira? Dapat. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah yang menarik ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru lahir, ketika itu ada seorang budak bernama Suwaibah. Pernah mendengar Suwaibah? Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Ya. Jadi Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir. Ya meskipun dia paman Nabi tapi dia kafir. Ini Abu Lahab. Nah, Suwaibah itu memberitahukan kepada Abu Lahab tentang kelahiran keponakannya. Ya, karena Nabi Muhammad ini adalah keponakan Abu Lahab. Saking senengnya Abu Lahab, maka Suwaibah ini dibebaskan Bapak Ibu sekalian. Dimerdekakan. Saking senengnya. Itu makanya ayat tadi mengatakan wa bidzalika falyafrahu. Makanya kemudian ulama mengatakan kalau Abu Lahab saja yang seneng kemudian membebaskan Suwaibah, dan karena itu maka kemudian ketika dia di neraka pada hari kelahiran Nabi dia mendapatkan sedikit tetesan air. Coba bayangkan. Kenapa? Karena senangnya menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah apalagi kita orang Islam yang senang dengan lahirnya Nabi. Kira-kira dapat apa? Kalau Abu Lahab saja dikasih rahmat, ya, siksanya diringankan, apalagi kita yang umatnya Nabi Muhammad, yang iman kepada Nabi Muhammad, pasti akan mendapatkan lebih, bukan hanya sekedar mendapatkan keringanan sebagaimana Abu Lahab tadi. Nah, gitu. Nah, ini yang kita mesti paham. Ya. Nah, oleh karena itu memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW bagi kita itu adalah ekspresi kegembiraan. Itu. Wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Bahkan kata Allah itu lebih baik daripada apa saja yang mereka kumpulkan. Jadi kita senang karena mendapatkan rahmat Allah berupa lahirnya baginda Nabi Muhammad, karena ini nikmat terbesar, rahmat terbesar dibanding dengan rahmat-rahmat yang lain. Misalnya ya, Bapak Ibu punya cucu. Cucunya lahir, senang apa enggak, Pak? Bu, senang kan? Senang. Mau mantu, punya mantu baru atau mungkin apalah gitu. Dapat apa? Senang. Karena senang maka kemudian kita biasanya bikin apa? Bikin syukuran. Ya kan? Kita syukuran. Jadi menunjukkan rasa syukur karena senang tadi itu diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Wa bidzalika falyafrahu wa khairun, kata Allah, itu lebih baik. Masya Allah. Ya. Apalagi Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin. Gitu. Ya, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu bukan hanya untuk manusia, Pak. Ya, semua makhluknya Allah. Kalau Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika menjelaskan tafsir Al-Alamin, ketika menjelaskan surat Al-Fatihah, itu beliau menjelaskan makna Rabbil Alamin. Alamin itu adalah kullu ma siwallah. Apa saja selain Allah itu namanya alamin. Berarti kalau kita mengatakan Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, berarti apa? Nabi Muhammad itu bukan hanya rahmat untuk manusia. Rahmat untuk jin. Rahmat untuk semua mendapatkan rahmat. Hewan mendapatkan rahmat, binatang mendapatkan, kemudian kalau kita bicara soal alam, semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mendatangkan rahmat.
Dengan apa rahmat itu datang kepada kita? Yaitu dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. Ya. Makanya di dalam nas yang lain surat Al-Jum'ah Allah itu menyatakan begini, walladzi arsala ya fil ummiyina rasulan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Jadi Nabi itu diutus. Yang menjadi objek diutusnya Nabi itu siapa? Orang-orang bodoh, orang-orang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, orang ummi. Maka ayat yang pertama turun apa? Iqra. Supaya apa? Mereka bisa baca. Kalau sudah bisa baca, mereka melek pengetahuan. Ini Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian tidak sampai di situ. Ya. Yatlu alaihim. Nabi itu tugasnya membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Nabi itu diberi tugas untuk apa? Membersihkan pikiran mereka, untuk membersihkan hati mereka. Supaya apa? Yang dulunya berantem akhirnya bisa damai. Makanya lihat, sahabat itu backgroundnya kan macam-macam. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahkan di Madinah, sebelum namanya berubah menjadi Madinah, dulu Madinah itu namanya Yasrib. Ya, Madinah itu namanya Yasrib. Orang di Yasrib itu ada suku Aus, ada suku Khazraj, Pak, Bu. Suku Aus, suku Khazraj itu berkelahi, berperang, berantem puluhan tahun mereka itu. Ya. Kemudian Allah mengutus Rasulullah. Jadi ketika Allah mengutus Nabi ini, dibersihkanlah mereka. Itu yang disebutkan di dalam ayat tadi, wa yuzakkihim. Dibersihkan apa? Pikiran-pikiran kotornya, hatinya yang kotor-kotor tadi dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak lagi berantem. Karena Allah menyatukan hati mereka. Ini. Ya. Bayangkan puluhan tahun mereka berperang, kemudian akhirnya bisa rekonsiliasi. Puluhan tahun mereka berperang, kemudian mereka bisa berdamai. Setelah apa? Islam membersihkan hati mereka. Islam membersihkan pikiran mereka. Mereka yang dahulunya itu seperti orang lain dipersaudarakan oleh Nabi. Aus dengan Khazraj bersaudara. Muhajirin dengan Ansar bersaudara. Coba bayangkan, Pak. Ini contoh ya. Bagaimana seorang sahabat yang datang dari Mekah ke Madinah. Sahabat itu datang cuma membawa apa, Pak? Bawa baju sama naik kuda. Sahabat itu namanya Abdurrahman bin Auf. Kenal ya? Pernah Pak, Bu mendengar namanya? Abdurrahman bin Auf itu di Mekah sudah kaya. Semua hartanya ditinggalkan. Tinggal pakai jubahnya sama bawa kuda. Tok. Sampai ke Madinah. Ya. Di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang Ansar. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Kalau hatinya Sa'ad bin Rabi' ini kotor, kalau pikirannya ini tidak bersih, nggak akan Sa'ad bin Rabi' itu nawari, Mas Abdurrahman, mau nggak? Ini saya punya harta banyak, kamu tak kasih separuh hartaku, mau nggak? Kira-kira Bapak, Ibu kalau ada teman baru, mau nggak begitu? Wah, mikir-mikir ya. Kalau sekarang mikir-mikir, Pak. Ini oleh Sa'ad bin Rabi' ditawari, Pak. Mas, ini saya punya harta banyak, separuh silakan kamu ambil. Nah, hebatnya Abdurrahman bin Auf itu juga sahabat yang pikirannya, hatinya bersih. Jadi tidak ndroko kalau orang Jawa bilang.
tidak rakus. Ditawari begitu tidak aji mumpung. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, saya berat untuk menerima pemberianmu. Tunjukkanlah saya pasar, saya akan berusaha dengan tangan saya. Itu Abdurrahman bin Auf. Dan akhirnya Masya Allah, setiap yang disentuh Abdurrahman bin Auf itu bisa dikatakan menjadi emas. Saking hebatnya Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu sekalian. Tidak sampai di situ. Nah ini yang lebih hebat lagi. Apa? Sa'ad bin Rabi' Pak, itu punya istri lebih dari satu. Apa kata Sa'ad bin Rabi', Mas? Sampean kan belum menikah. Ini saya punya istri lebih dari satu, mana dari istriku ini yang kira-kira kamu suka, nanti tak cerai kamu nikahi. Coba Pak, mau Pak? Ya? Waduh, ini tawarannya menggiurkan. Ya kan? Tawarannya menggiurkan ini. Luar biasa. Loh, sampai begitu loh Pak. Bu. Ya? Saking bersihnya hatinya, saking bersihnya pikirannya. Yang ditawari juga begitu, nggak aji mumpung. Mumpung ditawari nggak begitu juga. Ditolak Pak. Ditawari harta nggak mau. Ditawari apa? Istri nggak mau. Sampai kemudian akhirnya Abdurrahman bin Auf mencari sendiri. Dan Abdurrahman bin Auf itu ketika menikah Pak. Ada hadis yang sangat populer yang sering dipakai oleh para mubalik. Ya. Hadis itu bunyinya aulim walau bisyatin, kamu buatlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Itu hadis konteksnya dengan siapa Pak? Bu, walimahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf pada saat nikah waktu itu belum kaya raya. Sama Nabi disuruh bikin walimah, walimahnya nyembelih seekor kambing. Tok. Nah itu. Itu ceritanya aulim walau bisyatin. Nah ini. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Wa yuzakihim, Allah itu membersihkan. Melalui Rasul tadi itu. Membersihkan apa? Tugasnya Nabi yang diutus oleh Allah tadi itu. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kitab-kitabnya kepada mereka. Kemudian wa yuzakihim, membersihkan pikiran, membersihkan hatinya. Wa yu'allihimul kitab wal hikmah. Kemudian apa? Mengajarkan pada mereka kitab Al-Quran. Wal hikmah, ada yang mengatakan hikmah itu hadis, ada yang mengatakan hikmah itu adalah wisdom, kebijaksanaan. Itu diajarkan oleh Nabi tadi. Ya. Nah, coba bayangkan. Maka dengan proses yang dilakukan Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi kemudian? Sahabat-sahabat tadi, Masya Allah. Ansor, sesama Ansor, Aus dan Khazraj tadi itu menjadi rukun. Muhajirin dengan Ansor menjadi rukun. Maka kemudian kita lihat bagaimana ukhuwah di antara mereka. Bagaimana persatuan di antara mereka luar biasa seperti tadi yang kita lihat. Ya, ini. Bahkan nanti ketika Nabi sudah membangun masjid di depan, ya kalau kita masuk di Masjid Nabawi itu dari pintu depan itu ada namanya, dulu namanya di situ ada Suffah. Sufa itu adalah tempat di mana para sahabat yang tidak punya rumah ditempatkan di situ oleh Nabi. Di situ mereka tinggal. Abu Hurairah itu termasuk ahli Sufa. Ya. Dididik di situ oleh Nabi SAW. Ibaratnya pesantrennya Rasulullah lah gitu. Jadi Rasulullah itu punya pesantren, ya Sufa tadi itu pesantrennya. Santrinya siapa? Ya para sahabat. Ini. Jadi kalau mereka belum makan, mereka datang ke rumah Rasulullah. Kalau di rumah Rasulullah nggak ada makanan, mereka datang ke rumah yang lain. Begitu kebiasaan para sahabat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambaran tentang bagaimana luar biasanya Islam mendidik para sahabat tadi. Ya, bagaimana mereka dibersihkan pikiran, hatinya dan sebagainya. Sampai nanti ketika mereka menjadi penguasa, Bapak Ibu sekalian, mereka itu hatinya tidak silau dengan dunia. Ini para sahabat. Ya, hatinya tidak silau dengan dunia. Bahkan Umar bin Khattab ketika penaklukan Persia dengan harta
peninggalan Persia yang begitu luar biasa. Umar itu nangis, Pak. Ya, Umar itu nangis. Kenapa nangis? Kata Umar, ya. Karena Allah memberikan kebaikan-kebaikan begitu banyak, disegerakan takut nanti jangan-jangan itu menghalangi kebaikan yang akan diberikan di akhirat. Masya Allah. Nah, ini para sahabat Rasulullah SAW. Nah, jadi ini contoh ya, gambaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad itu kalau kita lihat bagaimana Allah menjadikan Nabi, disebutkan di dalam surat yang lain. Kalau tadi dalam surat Al-Jumu'ah. Di dalam surat At-Taubah Allah menyatakan sifatnya Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada kalian rasulun utusan min anfusikum. Ya. Kata min anfusikum itu ada yang menafsirkan begini, Pak. Pertama, anfusikum itu artinya Rasulullah itu adalah manusia. Karena min anfusikum itu berarti Nabi Muhammad itu adalah dari kalangan kamu manusia. Tapi ada yang menafsirkan begini. Min anfusikum itu maksudnya kamu itu dianggap sebagai bagian dari Nabi. Maksudnya apa? Tidak dianggap orang lain. Jadi kita ini dianggap sebagai bagian dari diri Nabi sendiri. Tidak dianggap orang lain. Apa konsekuensinya, Pak? Ibaratnya kayak begini ya. Kalau bapak punya anak atau ibu punya anak, anaknya nakal. Senakal-nakalnya anak itu tetap anaknya siapa, Pak? Bu? Anak kita sendiri kan? Kita itu kalau mau mukul, kalau mau katakanlah nyakit itu masih mikir-mikir. Nah, itulah makna laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi karena kita ini dianggap sebagai bagian dari Nabi, dirinya Nabi, maka sejelek-jeleknya umat baginda Nabi Muhammad SAW itu tetap dibela oleh Rasulullah. Nah, inilah enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya Pak, Bu, kita sebagai umatnya Nabi ini tidak boleh kehilangan harapan. Jadi di dunia itu Allah mengutus Nabi untuk mendidik kita, nuntun kita. Dengan syariat Islam itu ngatur A sampai Z. Itu semuanya ditunjukkan. Bagaimana misalnya kita dididik oleh Nabi untuk supaya kehidupan pribadi kita baik. Kalau kita menjadi suami yang baik. Itu bukan hanya dikasih contoh sama Rasulullah. Ya. Kemudian tidak hanya di situ. Bagaimana Rasulullah ngajari kita bermasyarakat. Bagaimana dengan masyarakat supaya baik. Ya kan? Banyak sekali. Itu contoh. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW sendiri menghadapi perilaku, kelakuan sahabat itu macam-macam aneh-aneh. Tapi meskipun kelakuan sahabat itu aneh-aneh, meskipun sudah dididik kayak begitu oleh Nabi, Nabi itu tetap senyum. Contoh ya, ada seorang sahabat, itu yang kurang ajar minta kepada Nabi. Jadi Nabi itu, ini orang Badui datang pada Rasulullah. Ya. Begitu melihat Rasulullah itu pakai pakai selendang, pakai sorban. Itu ditarik Pak selendangnya. Kuat-kuat oleh orang tadi. Kemudian mengatakan begini, ya ini orang Badui. Ya Muhammad. Hai Muhammad. Ya, berikanlah apa yang Allah berikan kepadamu. Itu ditarik sambil selendangnya itu dengan kuat, lehernya Nabi itu membekas. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah senyum, Pak. Rasulullah senyum. Disenyumin oleh Nabi SAW. Kenapa? Tadi itu. Karena dianggap sebagai bagian dari dirinya. Ya, dianggap sebagai bagian dari dirinya. Nah, kalau kita lihat yang dihadapi oleh Nabi itu macam-macam. Sahabat itu juga begitu, tingkat intelektualnya juga macam-macam. Ya kan? Nah, ini yang digambarkan di dalam kitab-kitab sirah banyak sekali. Makanya ada ulama ketika ngajarkan kita sholawat ya. Sholawat yang ini menurut para ulama ada sholawat yang paling mujarab ini. Paling Masya Allah ini disebut sholawat tafrijiyah.
Atau sholawat nariyah kita sering kenal ya. Pernah mendengar Pak? Bu, sholawat nariyah? Nah, ini mungkin kalau dari Jawa Timur atau mungkin dari NU mungkin sering mendengar sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu ya Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab waqtuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa yustasal ghamamu ya dan seterusnya. Nah, di situ sholawat nariyah ini Pak, Bu, di dalam sholawat nariyah itu ada kalimat tanhallu bil uqad. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tanhallu bil uqad. Yang bisa sholawat, yang bisa melepas. Uqad itu ikatan. Sesuatu yang bulat, sesuatu yang rumit. Tapi di tangan Rasulullah SAW akhirnya semuanya selesai. Makanya disebutkan sholawat nariyah ini sebagai sholawat yang menceritakan tentang sifat Nabi. Ada satu contoh begini Pak. Suatu ketika setelah perang Mu'tah ini, pada saat perang Mu'tah, itu Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal. Beliau punya putra. Lalu kemudian ada Hamzah. Hamzah sudah meninggal. Abbas, maaf. Ada Abbas. Ada 3 orang ini. Abbas, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali, kemudian yang satu lagi itu sahabat lain, ya. Itu sama-sama Usamah kalau tidak salah, satunya ini Usamah. Itu berebut. Ya, karena sama-sama merasa dekat dengan Ja'far. Sama-sama pengen supaya kemudian masing-masing ini bisa mengasuh putranya Ja'far. Terus bagaimana caranya? Rasulullah SAW menyelesaikan masalah 3 orang ini yang sama-sama merasa dekat ini. Masing-masing ngadep kepada Nabi, Pak. Bu. Menghadap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan pujian kepada masing-masing. Ya, yang satu dipuji begini, yang satu dipuji. Jadi begitu dapat pujian dari Nabi, langsung joget. Ya, Abbas ini saking senangnya dipuji oleh Rasulullah, joget sampai lupa. Kemudian Usamah juga begitu, dipuji oleh Rasulullah, joget sampai lupa. Ali bin Abi Thalib juga begitu, dipuji oleh Rasulullah, ya, sampai akhirnya lupa juga. Sehingga kemudian 3 orang ini asik dengan pujian Nabi masing-masing tadi, dan masalahnya selesai. Padahal belum diselesaikan siapa yang punya hak atas putranya Ja'far tadi. Tapi begitulah cara Rasulullah SAW, Pak. Ya, nah ini. Itu gambaran bagaimana Nabi Muhammad SAW yang tadi disebutkan dalam sholawat tafriji atau sholawat nariyah tadi, tanhallu bil uqad. Wa tanfariju bil qurab. Ya, qurab itu ya bentuk tunggalnya adalah karb. Karb itu adalah sesuatu yang sulit. Artinya ketika ada kesulitan yang menimpa seseorang datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan pecahkan. Rasulullah akan berikan penyelesaian. Ada satu contoh, seorang sahabat bernama Talha. Ya, dia datang pada Nabi ketika itu setelah perang. Ada yang menyebutkan ini perang Uhud. Matanya Talha itu, Pak, itu kena entah panah atau apa, matanya itu mau copot. Ya, matanya itu mau copot. Karena sudah kawil-kawil mau copot itu dicopot sekalian. Kemudian dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, ini mata saya copot, sakotat aina ya. Kata Talha tadi, ya Rasulullah mataku copot katanya. Terus kata Rasulullah, apa? Kamu mau didoakan apa? Katanya Nabi. Didoakan supaya kamu mendapatkan surga atau didoakan supaya kamu sembuh? Kata Talha, ya Rasulullah, ana syabun yuhibbul mar'ata. Aku ini masih muda. Masih suka dengan perempuan katanya. Kalau matanya copot nanti perempuan gak mau sama saya. Itu kata si Talha tadi. Kemudian apa kata Nabi? Kalau begitu baik. Matanya itu dimasukkan lagi oleh Nabi. Kemudian diludahi oleh Rasulullah SAW. Sembuh seperti sedia kala.
Ini, ya, itu kisah Thalhah. Bagaimana dia dengan kesulitannya datang kepada Nabi. Zaman itu belum ada dokter. Kemudian oleh Rasulullah SAW diberikan tawaran dan banyak seperti itu para sahabat. Contoh ya, ada seorang wanita yang terkena epilepsi. Jadi kalau dia epilepsi, ya namanya epilepsi itu Pak, tahu ya. Jadi kalau sudah kambuh epilepsinya itu kan udah nggak sadar ya. Datang pada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku. Apa? Aku ini sering kena epilepsi. Kalau nanti kena epilepsi, aku biasanya begini. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu mau diadakan apa? Sembuh atau mendapatkan jannah? Perempuan itu memilih apa, Bu? Surga, Bu. Baik, kalau begitu, aku akan doakan kamu mendapatkan surga. Kemudian perempuan itu ada satu permintaan, ya Rasulullah, boleh tidak? Satu permintaan. Kalau aku kambuh epilepsinya, bagaimana supaya jilbabku ini tidak terbuka sehingga auratku kelihatan? Dikabulkan doa itu. Akhirnya didoakan oleh Nabi. Dan dia tetap dengan penyakitnya tadi, tapi dapat jaminan apa? Mendapatkan jannah. Tapi ketika dia kambuh, kemudian jilbabnya tidak terbuka. Ini yang digambarkan para ulama tadi. Tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab. Nah ini, Masya Allah. Ya kan? Nah jadi Rasulullah SAW itu seperti itu. Cintanya kepada umatnya ini. Makanya kemudian kalau kita melihat bahwa Rasulullah SAW begitu luar biasa tadi. Ya, mendidik para sahabat, membersihkan hatinya, membersihkan pikirannya. Dan Islam itu diajarkan dalam bentuk kehidupan oleh Nabi. Sehingga ketika Ibunda Aisyah ditanya, ya, wa kaifa khuluqun Nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi? Karena khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran yang hidup. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana Al-Quran itu hidup dalam kehidupan, maka lihatlah Rasulullah. Jadi kalau kita belajar sirah, kita belajar hadis, itu sebenarnya kita sedang menghidupkan Al-Quran. Nah gitu. Kita sedang menghidupkan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran sehingga hidup. Karena Al-Quran itu dihidupkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, yang dimuliakanlah Allah. Saking luar biasanya Islam, saking luar biasanya Al-Quran turun kepada kita. Ya. Sampai jin-jin itu iri dengan manusia. Ya. Ketika dalam perjalanan dari Taif menuju ke Mekah, balik lagi, Rasulullah sempat singgah di Nakhlah, kebun kurma. Membaca Al-Quran, jin itu berdatangan. Karena saking pengennya mendengar bacaan Rasulullah. Karena mereka tidak mendapatkan Al-Quran. Sebagaimana orang Islam. Sebagaimana manusia di mana Rasulullah SAW diutus pada mereka tadi. Nah inilah makanya Allah tadi mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini kalau kita uraikan rahmatan lil alamin itu Masya Allah. Contoh ya. Kalau kita belajar fikih Pak. Ya, di dalam kitab fikih itu ada pembahasan. Contoh. Orang tidak boleh misalnya kencing di air yang diem. Tidak boleh. Itu di dalam kitab-kitab fikih diajarkan itu. Artinya apa? Kalau di dalam kitab fikih itu diajarkan seperti itu, berarti itu ada sumbernya dari nas. Ada sumbernya dari dalil. Nah, pada waktu ulama-ulama dulu membahas begitu, itu nanti sampai urusan pribadi, Pak. Urusan pribadi. Nanti kita akan ceritakan sedikit-sedikit. Ya. Kita kasihlah sepil-sepilnya supaya nanti rajin ngaji ya. Ini. Contoh tadi itu. Termasuk diantaranya kalau ada lubang di jalan ya, misalnya ada lubang. Kita nggak boleh Pak kencing di lubang itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu diajarkan di dalam Islam. Ya. Kalau kita bicara dalam konteks kesehatan lingkungan, ya kan?
kalau kencing di air yang diem, kencing di lubang yang tadi itu, kira-kira apa yang terjadi? Air itu tetap di situ. Dampaknya apa? Bau, bakteri, macam-macam kan? Nah itu contoh bagaimana Islam mengajarkan pada kita soal, belum lagi kalau nanti kita bicara soal taharah. Di balik taharah itu Masya Allah. Ya. Dulu waktu kita rame kasus COVID, orang kemudian, wah dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan ya kan? Padahal ajaran cuci tangan, ajaran istinsak, madmadah itu berkumur, istinsak itu masukkan air ke dalam hidung. Itu ajaran Islam 14 abad yang lalu. Ya tak? Coba. Bahkan dulu, Al-Fakir ingat masih kuliah dulu, ada seorang dosen itu cerita begini. Beliau berdasarkan pengalaman. Dan ini kemudian nanti ada riset. Jadi Bapak Ibu kalau wudhu, menjalankan sunnah-sunnah wudhu tadi itu dengan baik, insya Allah sehat. Contoh ya, kita itu kalau berwudhu diperintahkan apa? Pertama cuci tangan. Tangannya cuci dulu. Setelah itu berkumur. Kumur itu kan tidak ditelan kan? Setelah berkumur dikeluarkan lagi. Kemudian setelah itu istinsak tadi. Istinsak itu memasukkan air ke hidung. Dikeluarkan lagi. Nah ada penelitian ternyata orang yang biasa melakukan itu, dia tubuhnya akan memiliki kekebalan. Kenapa? Karena bakteri-bakteri, virus-virus yang ada di dalam hidung dia tadi itu, dia keluarkan. Coba. Kan luar biasa itu Islam. Ya kan? Luar biasa. Nah ini. Maka itu, dan itu bicara soal fisik. Kita belum bicara soal non-fisik. Makanya nanti di dalam Al-Quran orang yang biasa wudhu, yang menyempurnakan wudhunya, itu nanti yang bagian-bagian tubuhnya sering mendapatkan wudhu, itu nanti Pak cahayanya pada hari kiamat itu akan bersinar Pak. Ya, nuruhum yas'a baina aydihim kata Allah, cahaya mereka nanti akan berjalan di depan mereka. Nanti orang-orang munafik itu pada saat berjalan di sirat itu nanti gelap Pak. Terus apa yang bisa menerangi mereka? Orang-orang mukmin yang biasa wudhu, orang-orang mukmin yang biasa salat tadi. Nuruhum yas'a baina aydihim kata Allah. Cahaya mereka nanti akan menerangi di depan mereka sehingga ketika gelap tadi mereka bisa berjalan. Masya Allah, itu di akhirat. Di dunia dijaga oleh Allah kita ini dari berbagai macam tadi itu bakteri macam-macam. Ini contoh. Ya, ini contoh. Contoh lagi Pak, ini sunnah Nabi. Bagaimana caranya Nabi mengajarkan kita? Misalnya ada larangan, la taghdab, kamu jangan marah. Walakal jannah, dan kamu berhak mendapatkan surga. Ternyata tidak sampai di situ Pak. Nah ini ilmu penting ya, ini ilmu psikologi. Bagaimana caranya Rasulullah ngajari kita mengendalikan marah? Baik bapak kepada ibu atau ibu kepada bapak ya, atau bapak kepada anak atau ibu kepada anak. Bagaimana caranya Rasulullah ngajari supaya kita bisa mengendalikan marah tadi? Jadi orang marah itu kan kemungkinan yang keluar bisa lewat mulut, betul kan? Kalau marahnya lewat mulut yang keluar apa? Ucapan kotor. Caranya Nabi bagaimana ngajari supaya kalau kita marah yang keluar bukan ucapan kotor. Disuruh apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu mengkonversi marah supaya yang keluar tidak monyet, ya, anjing atau apa lagi, ya kan? Jadi supaya yang keluar tidak kata-kata yang kotor tadi, yang keluar itu dikonversi dengan apa? Dzikir, astagfirullah. Nah, itu. Karena yang marah itu keluarnya lewat mulut. Itu caranya Nabi mengajarkan. Yang kedua. Kadang-kadang orang marah itu kan tidak, mungkin dia nggak biasa pakai mulut, tapi langsung pakai tangan. Marahnya mukul atau marahnya nendang. Bagaimana caranya supaya marahnya tadi itu bisa dikendalikan? Tangannya tidak mukul, kakinya tidak nendang. Maka Rasulullah ngajari Pak, kalau kamu sedang marah, supaya tanganmu tidak mukul, kakimu tidak nendang. Kalau sedang berdiri, duduk. Suruh duduk Pak.
Bu, suruh duduk. Supaya apa? Yang mau nendang nggak bisa nendang. Yang mau mukul nggak bisa mukul. Kalau duduk masih tidak mempan, disuruh berbaring oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kemudian disuruh wudhu. Kenapa? Karena marah, dibalik marah itu ada iblis. Dan iblis itu terbuat dari api. Maka kalau kita berwudhu, tubuh kita akan dingin. Kalau wudhu masih marah, disuruh mandi, Pak. Sampai begitu Rasulullah. Ini pelajaran psikologi, nggak ada di dalam teori psikologi. Tapi itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Kalau kita mempraktekkan seperti tadi, subhanallah, ya kan? Itu rahmat betul, rahmat betul, masya Allah. Ini, nah itu contoh marah, ya. Nah sekarang Pak, ini untuk bapak ya, ibu-ibu nggak usah tersinggung ya Bu ya. Bapak biasanya kalau umur 50 tahun ke atas itu biasanya penyakit-penyakit yang muncul itu biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan alat kelamin, prostat, pembekakan prostat, betul nggak? Ada yang dokter di sini? Ya kan? Nah, ini mungkin yang masih muda belum membayangkan ya kena prostat. Tapi nanti kalau 50 tahun ke atas itu baru tuh. Ya kan? Nah, tanya bapak yang sudah 50 tahun ke atas itu. Ada yang menarik Pak. Nah ini, belum selesai penjelasannya ya. Ada yang menarik. Pak, Bu, ya ini supaya ibu-ibu paham ya. Kenapa Rasulullah poligami umur 52 tahun Pak? Kenapa Rasulullah poligami umur 52 tahun Pak? Nah ini pertanyaannya ya. Gitu. Ternyata Pak, menurut medis, orang yang ada masalah prostat, dan ini nanti di dalam kitab fikih dibahas Pak. Jadi secara medis orang itu kalau terkena prostat itu dia disuruh berhubungan Pak. Itu obat. Masalahnya pasangannya sudah menopause. Ya kan? Maka di sini kita bisa memahami, oh ternyata di balik poligaminya Nabi itu ada solusi. Selain solusi yang terkait dengan masalah sosial, masalah politik, ternyata juga ada solusi terkait dengan masalah kesehatan. Kenapa Pak? Telat. Kok nggak dulu-dulu gitu ya? Kok nggak dulu-dulu, tahunya kok baru sekarang? Ya ngajinya baru sekarang Pak. Ngajinya nggak dulu-dulu, baru sekarang ngajinya. Itu Pak, ternyata di balik itu ada solusi. Gitu. Ya, di balik itu ada solusi. Gitu. Karena kalau kemudian masalah ini dibiarkan, itu nanti bisa kemudian terjadi kebekuan, bahkan sampai kanker prostat dan sebagainya. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat Rasulullah sampai akhir hayatnya itu sehat walafiat. Sehat walafiat. Secara fisik sampai umur 60 Nabi itu masih bisa perang. Coba bayangkan. Dan pedangnya Nabi itu nggak main-main loh. Pedangnya Nabi itu gede. Kita aja kalau disuruh ngangkat pedangnya Nabi itu satu tangan mungkin nggak kuat. Ya kan? Bayangkan umur 52 tahun sampai 60 Nabi itu masih perang. Berarti kan secara fisik luar biasa. Dan di dalam hadis Bukhari disebutkan Rasulullah itu Pak diberi kekuatan 100 laki-laki. Makanya Rasulullah istrinya 9. Tapi bapak-bapak tidak boleh ikut. Kenapa? Karena istri 9 itu hanya khusus untuk Rasulullah. Ya kan? 9 itu hanya khusus untuk Rasulullah. Nah, bapak kalau mau nambah saja, ibunya bilang langkai dulu mayatku. Ya kan? Itu namanya khawas Rasul, khusus untuk Nabi.
Dalam hadis Bukhari itu disebutkan Rasulullah itu dalam satu malam bisa menggilir 9 istri, Pak. Umur 50 tahun, coba bayangkan. Ya kan? Kita yang 50 tahun sudah rasanya tulang sudah nggak karu-karuan. Ya kan? Rasulullah umur 50 tahun bisa menggilir 9 istri. Subhanallah. Itu kekuatan baginda Nabi Muhammad SAW. Satu orang diberikan kekuatan 100 laki. Jadi, Masya Allah. Ini baru kita bicara soal bagaimana sosok Nabi dalam konteks fisik. Ya. Kita belum bicara bagaimana sosok Nabi romantisnya Rasulullah. Wah, ini panjang, Pak, kalau cerita. Nanti episode yang lain lagi lah. Ya kan? Ya. Jadi Masya Allah Rasulullah itu, aduh, kalau kita menceritakan bagaimana romantisnya Rasulullah SAW, Masya Allah. Ya. Nah, ini biasanya Al-Fakir sering cerita kalau tausiah nikah. Ya kan? Nah, ini bagaimana romantisnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bisa menjadi contoh yang sempurna untuk orang yang monogami. Rasulullah juga bisa menjadi contoh yang sempurna untuk orang yang poligami. 15 tahun Pak Rasulullah itu monogami. Ya, 15 tahun Rasulullah monogami. Ya. Dan sisanya itu Rasulullah poligami. Itu Rasulullah. Dan dua-duanya itu sempurna. Ya, dua-duanya sempurna. Itu Rasulullah. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW ketika poligami, Rasulullah ketika monogami 15 tahun bersama Ibunda Khadijah, Masya Allah. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada Ibunda Khadijah begitu luar biasa. Begitu luar biasa, Pak. Ya. Ini. Coba bayangkan, Pak. Ibunda Khadijah itu yang punya harta. Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu ketika menikah, meskipun nanti ada riwayat yang lain mengatakan sebaliknya. Ketika menikah itu tidak membawa apa-apa. Sehingga Abu Thalib yang ketika itu mengantarkan pernikahan Nabi, ya, Abu Thalib ketika itu mengatakan, innal mala dhillun zailun, katanya. Harta itu hanyalah bayangan yang hilang. Kalau kamu memilih karena hartanya, maka harta itu bayangan yang hilang. Tapi kalau kamu memilih Muhammad karena Muhammad itu mulia, maka kemuliaan itu akan selamanya. Begitu kira-kira apa yang disampaikan oleh Abu Thalib, ya, kepada Waraqah bin Naufal yang ketika itu mewakili Ibunda Khadijah. Jadi Ibunda Khadijah ini memberikan dirinya, memberikan hartanya, semua diberikan kepada Nabi. Dan hebatnya Ibunda Khadijah itu akhlaknya, adabnya luar biasa. Jadi makanya sebagian ulama mengatakan begini. Ya, ini selain nanti bicara soal tasyri' ya, masalah hukum. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, kenapa Rasulullah 15 tahun tidak poligami? Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, Pak, Bu, kalau ibu-ibu dengan posisi seperti Bunda Khadijah, ya sudah cantik, kaya, ya, semua hartanya diberikan pada suaminya, lalu kemudian adabnya, akhlaknya luar biasa. Pertanyaannya, kalau suami punya istri kayak begitu, masih nggak dia mikir perempuan lain? Jawabannya nggak akan, Pak. Kalau istrinya kayak begitu, ya kan? Nggak akan. Nah, itu diantara yang jadi pelajaran. Jadi kalau misalnya ini ibu-ibu pengen supaya bapaknya tadi anteng, madep, mantep, ya kan? Nggak kemana-mana. Maka pelajarilah bagaimana Ibunda Khadijah tadi 15 tahun menjadi istri baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah bantah, nggak pernah meninggikan suara di hadapan Rasulullah, nggak pernah.
Itu diceritakan di dalam kitab Mausu'alil Bait. Ya, ensiklopedi ya, ahli bait. Bagaimana adabnya Ibunda Khadijah yang begitu luar biasa tadi. Maka kita bisa paham ya, kalau kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya kepada Ibunda Khadijah juga begitu luar biasa. Sehingga ketika Ibunda Khadijah itu wafat, ya, Ibunda Khadijah ini wafat. Ibunda Khadijah itu sampai berwasiat. Wasiatnya Bapak. Wasiatnya pertama, minta supaya imamah yang dipakai Nabi pada saat menerima wahyu yang pertama itu dijadikan sebagai kain kafan untuk Ibunda Khadijah. Dituruti Pak. Tidak sampai di situ. Ketika mau dikafani dengan kain kafan imamah Nabi tadi itu, malaikat Jibril membawakan kain kafan dari surga untuk Ibunda Khadijah. Masya Allah. Subhanallah. Dan Ibunda Khadijah sekarang dimakamkan di Ma'lah. Nabi ketika penaklukan kota Mekah, Pak, itu tidak tinggal di rumahnya, tetapi mendirikan tenda di atas makamnya Ibunda Khadijah. Subhanallah. Saking apa? Cintanya. Masya Allah. Coba. Ini. Lelaki yang sudah punya istri lain, tetapi tidak bisa melupakan cinta pertamanya kepada Ibunda Khadijah. Subhanallah. Ini contoh yang sempurna bagaimana keberhasilan monogami. Ya, monogami. Nanti juga begitu. Kalau kita cerita soal poligami, Rasulullah juga contoh yang sempurna praktek poligami. Coba bayangkan istri 9. Pertanyaannya Pak, apakah istri Nabi nggak pernah cemburu? Pernah Pak. Istri Nabi juga manusia. Ya kan? Ketika ada surat At-Tahrim turun, ya, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu mahalallah. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Sebagian ulama mengatakan sabab nuzulnya itu terkait dengan kisah kecemburuan istri Rasulullah. Ada yang menyebutkan peristiwanya terkait dengan Maria Qibtiyah dan ada yang menyebutkan dengan yang lain. Jadi Maria Qibtiyah ini adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Rasulullah. Yang dari Maria Qibtiyah nanti melahirkan putra yang bernama Sayyidina Ibrahim. Karena Maria Qibtiyah ini blasteran, ya, blasteran, Mesir, Eropa, jadi cantik. Membuat istri Nabi yang asli Arab ini cemburu. Ya kan? Konon Sayyidah Hafsah cemburu. Konon Sayyidah Aisyah cemburu. Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah ini ketika cemburu mereka mengatur skenario. Pokoknya nanti kalau Nabi ke rumahmu bilang saja mulutnya bau. Sepakat mereka. Ya kan? Sepakat. Akhirnya apa? Dibilanglah seperti itu. Rasulullah kemudian mengatakan, baik kalau begitu setelah ini aku gak akan minum madu lagi. Karena tadi dari rumah ini dikasih madu. Itu karena Nabi ingin menjaga perasaan istrinya. Karena itu maka kemudian Allah tegur, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallah. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya, hanya untuk ibtigha mardati azwaj, untuk mendapatkan keridhaan dari istri-istrimu. Nah, ditegur sama Allah. Jadi istrinya Nabi itu juga manusia, cemburu juga. Tapi di sini Pak, hebatnya Nabi, bagaimana caranya memanage perasaan istri-istrinya tadi itu. Ya, itu yang harus kita pelajari, Pak. Ya, gimana caranya istri yang cemburu tadi itu kemudian bisa dimanage oleh Nabi. Nah, di situ. Nah, jadi nanti lebih jauh ikuti pelajaran sirah ya. Gitu. Itu nanti di dalam kitab sirah diceritakan bagaimana caranya Nabi memanage perasaan istri-istrinya. Nah, gitu Pak. Ya, Masya Allah. Nah, itu.
Jadi kalau kita membaca sirah itu Masya Allah asik, kadang-kadang kita senyum-senyum sendiri. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah ya, gitu. Nah ini termasuk nanti gimana Rasulullah gilir istrinya, gimana Rasulullah ya ketika ada kekurangan uang. Bukan berarti Nabi nggak pernah punya masalah ekonomi, punya. Ada caranya, ada solusinya. Nah itu semuanya diceritakan di dalam kitab Dirasat Tahliliyah fi Syakhsiyatir Rasul. Ya, nah itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang gambaran bagaimana Rasulullah ya sebagai sosok yang betul-betul tadi kita sebutkan wa kana khuluquhul Quran, menghidupkan Al-Qur'an di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan keluarganya. Belum lagi nanti kalau kita cerita bagaimana Rasulullah menghidupkan Al-Quran di dalam masyarakat. Bagaimana Al-Quran ditunjukkan oleh Nabi, dihidupkan Nabi. Bagaimana Rasulullah ketika menjadi tuan, ketika menjadi majikan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita ketika Rasulullah menjadi ayah, ya, menjadi guru. Bagaimana Rasulullah menjadi sahabat. Itu semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Ya kan? Jadi misalnya contoh nih yang sederhana saja, hadis-hadis yang pendek. Ya. Jadi hal yang sepele kadang-kadang. Misalnya tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada temanmu itu sedekah. Maka Nabi itu kalau ketemu orang itu mukanya selalu berseri-seri. Nabi itu kalau ketemu orang itu mukanya nggak pernah cemberut. Nabi itu kalau ketemu orang itu pasang senyum. Itu Rasulullah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Ini kadang-kadang orang ini sudahlah miskin gak bisa sedekah. Mukanya belipet. Ya kan? Gak pernah senyum. Terus gitu minta rezekinya dimudahkan Allah dari mana? Iya kan? Nah ini. Dan sekarang itu dipelajari dalam teori marketing, Bu. Pak, kalau Bapak Ibu pernah ikut training ya, ada satu training. Ya, sampai senyum 3 cm, lebarnya ke kanan ke kiri 3 cm, ke atasnya 3 cm. Itu dikatakan senyum yang tulus katanya. Lu sampai begitu. Itu dipelajari dalam teori. Ya kan? Nah, Rasulullah itu ngajari. Ya. Jadi kalau kita sedekah itu nggak perlu nunggu punya duit, nggak perlu senyum itu sedekah. Ya kan? Makanya Nabi itu pernah ditegur oleh Allah gara-gara apa? Dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa itu apa artinya? Abasa itu bermuka masam. Muka kecut. Ya kan? Wajah belipet. Abasa wa tawalla. Tawalla itu berpaling. Makanya Nabi itu ngajari kita. Kalau kita diajak ngomong orang, tatap wajahnya. Gitu. Itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Adab berkomunikasi dengan orang. Itu diajari oleh Nabi, senyum. Itu diajari oleh Rasulullah SAW. Kira-kira kalau kita seperti itu, orang lain senang apa tidak? Pasti senang. Nah ini contoh. Ya. Belum lagi nanti di antara ibadah yang bagus dan pahalanya luar biasa, itu apa? Idkhalus surur. Apa idkhalus surur, Pak? Idkhalus surur itu kita memasukkan rasa suka ke dalam hati orang lain. Jadi kita itu jangan sampai membuat orang lain sedih. Jangan membuat hati orang lain itu jadi gelisah gara-gara kita. Jangan. Sebaliknya, kita ini kalau bisa idkhalus surur. Gitu. Ya kan? Idkhalus surur. Makanya kalau ada temennya ngeluh, ada temennya apa, itu kalau kita nggak bisa bantu minimal. Gitu. Minimal itu apa? Ya, kita itu menghibur. Menghibur itu termasuk idkhalus surur dan itu ibadah yang luar biasa. Masya Allah. Nah ini, ya. Nah jadi mungkin itu, ya, dan panjang nanti kalau kita ceritakan, ya. Tapi insya Allah kita masih ya akan ketemu. Ya karena ada kajian sirah yang biasanya hari Sabtu pekan pertama kita adakan di Masjid Al-Wahdah ini, ya, dan nanti kita persilahkan Bapak Ibu yang mungkin belum
hadir atau belum bisa mengikuti sebelumnya ya, supaya kemudian kita bisa menjadikan Nabi Muhammad ini menjadi role model kita. Karena itulah di antara yang kita harapkan dengan perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad menjadi apa? Menjadi contoh kita. Nah, kalau kita itu menjadikan Nabi itu menjadi contoh, maka insya Allah Pak, hidup kita ini nanti di dunia akan selamat, di akhirat juga begitu akan selamat. Kenapa? Karena yang kita contoh, yang kita teladani itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa meneladani baginda Nabi Muhammad? Caranya adalah dengan belajar sirahnya, belajar hadisnya. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar sirah, belajar hadis Rasulullah SAW, insya Allah kita nanti akan bisa meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita sudah meneladani Rasulullah, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Terakhir ya. Ada satu ayat yang Al-Fakir ingin sampaikan dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi kepada kita. Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, kata Allah. Hasbukallah, cukuplah bagimu Allah. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Apa makna ayat ini? Ayat ini maksudnya adalah Allah itu akan mencukupi kita semua. Allah akan mencukupi Rasulullah. Allah akan memenuhi apapun yang menjadi hajat kita. Apapun yang menjadi keinginan kita akan dicukupi oleh Allah. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Itu. Makanya kita nggak usah khawatir Pak. Sebagai umat Nabi Muhammad, asalkan kita betul-betul mengikuti Nabi dengan benar, hati kita benar, perilaku kita benar, ya, insya Allah nggak akan kita punya masalah. Nah biasanya yang punya masalah itu jalannya nggak benar. Itu aja. Jadi kalau kita hidup kok susah, hidup punya banyak masalah, coba kita muhasabah. Jangan-jangan kita ini nggak ngikuti jalannya Rasulullah SAW sehingga hidup kita menjadi susah. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di dalam kesempatan tausiah ini. Semoga bermanfaat bagi Al-Fakir dan juga bagi jamaah sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.